Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pastor Samuel Sirampun dari Komsos Keuskupan Agung Makassar dalam acara podcast Kasih, Katekese Singkat dan Hidup. Pada episode yang terakhir, kita sudah mendengar banyak penjelasan tentang kitab Kejadian dari pakar kitab suci kita Pastor Aidan. Dan pada episode kali ini merupakan sambungan dari episode kali lalu, yaitu kitab Keluaran. Bagaimana Pastor kaitan antara kitab Kejadian dan kitab Keluaran ini? Ya. Selamat bertemu lagi Pastor Samuel dan tim Komsos Keuskupan Agung Makassar. Kita sekarang sampai di kitab kedua ya dari Taurat Musa, dan seperti Pastor katakan, apa sambungan antara kitab pertama dan kitab kedua. Dalam episode kali lalu kita berbicara bahwa di akhir kitab Kejadian yang terdiri dari 50 bab, itu Yusuf mengatakan akan tiba masanya. Kalian akan meninggalkan negeri ini menuju tanah terjanji yang dijanjikan Allah kepada leluhur kita Abraham. Nah, persis apa yang dikatakan Yusuf di akhir kitab Kejadian itu, itulah kemudian yang dikisahkan dalam 40 bab kitab Keluaran. Disebut kitab Keluaran, dan seperti kitab sebelumnya, dalam bahasa aslinya kan tidak judulnya kitab Keluaran, tetapi kata pertama yang keluar yang ada di kitab itu. Dalam kitab Keluaran kata pertama adalah inilah nama. Dan dalam bahasa Ibrani judulnya kitab ini adalah Ve'ele Shemot. Ve'ele Shemot artinya inilah nama. Lalu kemudian dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, bahasa Latin kemudian disebut Exodus, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Keluaran. Karena memang menceritakan kisah keluaran bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji melintasi padang gurun. Karena setelah periode Yusuf yang sangat diterima di Mesir dan sangat dipercaya oleh Firaun, itu penguasa berganti. Muncullah raja baru, Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf lagi dan sejarahnya. Lalu kemudian mulailah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi ini ditindas. Mereka menderita, diperbudak dan sebagainya. Bahkan anak-anak laki-laki yang lahir pada masa itu sengaja dihilangkan. Ya? Pada masa itulah kemudian Musa lahir. Tetapi dengan penyelenggaraan Tuhan itu diselamatkan dan bahkan diangkat anak oleh putri Firaun. Dan dia tinggal di istana. Tetapi ya ada masanya dia kemudian ke padang gurun, dan saya kira disitulah dia menemukan panggilannya. Jadi tokoh utama dalam pembebasan ini adalah Musa sendiri. Tadi Pastor mengatakan banyak anak laki-laki yang dihilangkan ya. Itu kenapa Pastor? Apakah itu dianggap sebagai nanti menjadi ancaman atau saingan dari Firaun atau? Iya, persis itu. Jadi kan orang-orang Mesir takut ini kan orang Ibrani semakin berkembang, semakin besar, dan jangan sampai mereka semakin membesar dan kalahkan kita. Dan karena itu Firaun ingin supaya mereka disingkirkan. Salah satu cara adalah anak laki-laki yang lahir itu dibunuh. Tetapi kan perawat-perawat Mesir mengatakan, wah, wanita-wanita Ibrani itu hebat sekali. Mereka cepat sekali melahirkan. Tetapi ya itulah penyelenggaraan Tuhan. Lalu ketika Musa lahir itu dihanyutkan di sungai Nil. Lalu ceritanya putri Firaun pergi mandi, temukan bayi itu, dan dia sangat tersentuh dengan ya mungkin Musa molek begitu ya, menggemaskan, lalu diambil. Gemoy mungkin ya. Itu Pastor ya cerita. Akhirnya singkat cerita dia tinggal di istana, tetapi ada masanya kemudian dia melarikan diri ke padang gurun. Dan saya kadang-kadang mengatakan demikian, di padang gurun panggilan Musa terbentuk. Mungkin bagi Musa padang gurun itu adalah seminari, tempat yang keras,
tempat yang mematikan, tempat yang sulit, tetapi persis disitulah Musa ditempa, digembleng menjadi pribadi yang tangguh, dan kemudian titik tolaknya adalah ketika dia melihat semak duri terbakar. Lalu Tuhan memanggil dia untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itu tidak gampang. Musa kan mengatakan, saya ini tidak mudah ngomong. Lalu dia Tidak pandai minta, bicara ya. tidak pandai bicara. Lalu dia minta disertai oleh dua saudaranya. Kakaknya Harun itu, yang kemudian keturunannya menjadi para imam, itu lebih gampang atau lebih mudah berkomunikasi dan minta untuk ditemani. Dan ada saudarinya perempuan Miriam. Jadi tokoh utama adalah Musa, tetapi ada yang mensupport. Ada Harun kakaknya yang pintar bicara, dan juga ada Miriam. Itu mereka saudara kandung. Iya, saudara kandung. Nah, terus dari peran mereka masing-masing ini, mereka saling melengkapi ya. Iya, betul. Saling melengkapi. Jadi tokoh utama dalam kitab ini adalah Musa, Betul. dan dibantu oleh dua saudaranya, Iya. Harun dan Miriam. Iya. Nah, peristiwa apa saja yang terjadi dalam kitab Nah. Keluaran ini? Ya, ini peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan bagi bangsa Israel ini adalah pengalaman dasar bagaimana mereka sadar Allah tidak membiarkan mereka ditindas, Allah tidak membiarkan mereka menderita, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Maka pengalaman di Mesir itu diulang-ulang terus dari generasi ke generasi, dan itu ditekankan bahwa dahulu kita adalah pengembara, pergi ke Mesir sedikit saja orang, tetapi kemudian kita ditindas, diperbudak oleh Firaun, dan kita berteriak minta tolong kepada Allah, dan Allah membebaskan kita dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan tanda-tanda yang menakjubkan. Itu artinya apa? Allah memperhatikan umatnya, melindungi umatnya, dan membebaskan umatnya. Maka ini peristiwa yang diulang-ulang. Tetapi kan tidak gampang. Musa pergi ke Firaun, dan itu Firaun tidak izinkan untuk pergi, meskipun mereka ditindas, tetapi disitulah bagaimana Musa betul menjadi utusan Allah untuk berjuang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Musa menghadap Firaun untuk pergi keluar dari Mesir ya, Iya. apakah itu sebuah permohonan atau ya semacam ya saatnya sudah kami keluar dari Mesir? Iya, jadikan konteksnya bangsa Israel yang ditindas, diperbudak di Mesir itu kan minta tolong kepada Allah, Ya. selamatkanlah kami. Dan kemudian Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan umat terpilih ini, umat bangsa Israel ini. Dan dia berjumpa dengan Firaun. Firaun tidak izinkan. Lalu Musa tunjukkan tanda-tanda. Dilemparkanlah tongkatnya menjadi ular. Firaun tertawa. Dia bilang, ya kalau kau tongkatmu jadi ular, dia panggil penyihirnya, dia bikin juga, dia bisa. Nah nanti kan muncul macam-macam tulah. Jadi seakan-akan Firaun mengatakan, tunjukkanlah kalau kau memang utusan Allah. Maka muncullah tulah ini, tetapi kan Firaun dibilang, iya, kalau tanda-tanda ini kami juga bisa bikin. Nah, ini konteks dalam kitab Keluaran itu mau ditampilkan siapa penguasa yang sesungguhnya. Karena Firaun juga mengklaim dirinya yang ilahi, makanya dia kan disembah. Tetapi disitulah pertentangan, dan mau ditampilkan oleh penulis suci dalam kitab Keluaran siapa persis yang menjadi Allah satu-satunya. Nah, ketika dimulaikan air, itulah pertama air menjadi darah, dan ada kata, ada bara, ada belalang, dan sebagainya. Dari tulah pertama sampai tulah ke-9 itu Firaun tetap bertahan. Dia tidak mau memberikan izin untuk pergi. Tapi tahu tulah yang ke-10, yang terakhir adalah apa? Kematian anak sulung bangsa Mesir. Nah, kenapa Firaun menyerah pada tulah ke-10 kematian anak sulung? Karena akhirnya dia sadar siapa yang berkuasa atas kehidupan ini. Ternyata dia tidak mampu, dan dia sadar ternyata Allah Musa, Yahweh, itu adalah penguasa atas kehidupan ini. Dan dia menyerah. Dan saat itu dia mengatakan, ya silakan pergi. Karena setelah ibaratnya pertandingan, siapa yang paling hebat, tetapi di akhir ditunjukkan siapa sesungguhnya Allah yang menguasai kehidupan ini. Dan
Musa berhasil dalam hal itu. Jadi dengan kemenangan Musa lewat tanda-tanda itu ya, Ya. tula-tula itu akhirnya menang. Ya. Apakah ini juga mau ditunjukkan bahwa mereka lah sebenarnya bangsa terpilih? Ya makanya muncul istilah itu umat pilihan Allah. Ya. Atau bagaimana, Pastor? Jadi kan dari awalnya kan Allah memanggil Abram yang menjadi Abraham dengan 3 janji, berkat, keturunan, dan tanah. Nah, mereka sampai di Mesir. Jadi prosesnya setelah mereka diizinkan untuk meninggalkan Mesir, yang kita lihat dalam kitab Keluaran, itu mereka pergi. Tetapi kemudian mungkin Firaun berpikir, ya kita ambil kembali. Jadi ketika mereka melintasi padang gurun, menuju tanah terjanji, itu mereka sampai di Laut Merah, Laut Teberau, dan itu adalah lautan yang susah mereka seberangi. Lalu pasukan Firaun kejar dari belakang. Jadi Musa ini sebenarnya ada dalam titik dilematis. Bagaimana dia melewati ini rintangan laut yang alam ini, atau dia menyerah, dia kembali, tetapi ya sama saja dengan bunuh diri begitu kan. Maka situasi dilematis dalam kitab suci kan dikatakan Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke laut, lalu laut itu terbelah. Lalu mereka bisa lewat. Setelah itu lalu pasukan Firaun datang dan akhirnya ditenggelamkan oleh laut. Nah, ketika studi kitab suci dulu, itu salah satu dosen kami memberikan satu teori, dan ini menarik. Dan mengatakan itu ada penelitian arkeologi di sana, dan di Laut Merah itu, kenapa disebut Laut Merah? Karena rupanya itu semacam bayangan dari gunung itu terpantul di laut dan warnanya merah. Ya, sehingga disebut Laut Merah, tapi biasa disebut juga Laut Teberau. Nah, di sekitar situ diadakan penelitian dan itu ada fenomena alam. Jadi itu ada fenomena alam yang sangat langka, yang terjadi itu jarang sekali. Itu angin itu datang tiba-tiba menyapu itu laut, dan hanya sesaat itu memang membentuk dinding laut, sehingga bagian di tengahnya itu kosong. Tapi itu hanya sesaat, setelah itu tertutup kembali. Nah, kalau teori ini kita mau rujuk, ada kemungkinan, tapi ini hanya pendapat pribadi setelah saya dengarkan penjelasan dosen kitab suci ini. Musa datang di situ dan dia putus asa. Mau apa lagi? Lalu dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian datanglah itu angin menyapu ini, yang tiba-tiba dan tiba-tiba itu dan mereka bisa lewat karena sesaat dan dikejar oleh pasukan Firaun. Pas mereka lolos, lalu pasukan Firaun di tengah lalu tertutup. Nah, ini kemudian saya bilang kenapa menarik, karena dari kacamata manusiawi kebetulan tiba di situ datang fenomena alam. Tetapi di sisi lain itulah penyeranggaan yang ilahi. Bagaimana itu mereka menemukan di saat-saat kritis itu mereka bisa lolos. Tapi terlepas dari itu, kitab Keluaran kan memang mengatakan itu karena Musa meminta kepada Allah dan Allah mengatakan pukulkanlah tongkatmu ke laut, dan itu laut terbelah. Nah, dari situ kemudian mereka lolos dari bahaya. Mereka kemudian menyusuri semenanjung Sinai ke belakang, tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai lah kemudian Musa naik ke atas Gunung Sinai meminta petunjuk Allah yang disampaikan dalam 2 loh batu. Ini tidak gampang. Loh batu pertama diberikan, dia turun, ternyata umat ini sudah menyimpang, membuat lembu emas tuangan. Marah Musa dan disembah, ini untuk disembah, dan ini dipecahkan. Lalu kemudian dia naik kembali untuk kedua kalinya, lalu mendapatkan ini, dan 2 loh batu ini 10 perintah Allah. Ini yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka di Gunung Sinai lah sebenarnya ditegaskan itu bangsa Israel atau umat perjanjian lama menjadi umat satu-satunya yang dipilih oleh Allah, dan Allah adalah satu-satunya yang harus disembah. Jadi persis di Gunung Sinai itu terjadi perjanjian, dan itu ditandai dengan pemercikan darah anak domba, dan itu terjadi. Jadi kalau kita bisa mengatakan seperti pertanyaan pastor tadi, dari awal ibaratnya sudah ada perah pemilihan umat ini, lalu kemudian dikonkretkan atau menjadi puncaknya ketika ada perjanjian di Sinai. Jadi Allah atau Yahweh adalah satu-satunya harus disembah, dan kemudian bangsa ini adalah bangsa pilihan, dan untuk mengikati itu ada perjanjian. Ini 10 perintah Allah ini yang menjadi penuntun. Sehingga mungkin juga kita bisa lihat
terbukti bahwa memang Allah yang berkuasa dan menyertai dia dalam perjalanan yang tidak gampang, lalu kemudian dibuatkan perjanjian di Gunung Sinai. Disitulah perjanjian yang utama, dan itulah yang menjadi pengalaman iman dasar bangsa Israel pembebasan dari Mesir. Ibaratnya kita 17 Agustus 1945, bagi mereka itu adalah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Nah, selain itu apakah ada pesan-pesan mendasar dari kitab Keluaran ini? Ya, yang menarik adalah kita kan melihat kalau kita mau sejajarkan dengan pengalaman Kristiani sekarang ya, itu kita bisa mengatakan ada dua paralel Paskah. Jadi Paskah itu kan adalah pembebasan dari perbudakan di Mesir yang kita rayakan. Nah, itu Paskah Perjanjian Lama. Itu adalah memperingati pembebasan umat Perjanjian Lama dari perbudakan di Mesir, melewati Laut Merah, melintasi padang gurun, memasuki tanah terjanji Kanaan, dipimpin oleh Musa. Nah, dalam terang perjanjian baru, Paskah Kristiani, kurang lebih dasarnya seperti itu. Yang kita kenangkan adalah pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa, melewati juga Laut Merah. Kalau dulu mereka melewati Laut Merah, kita kan melewati juga pembaptisan. Melintasi padang gurun kehidupan ini, dan seperti dulu ketika mereka kelaparan di padang gurun itu mendapatkan makanan surgawi, yaitu manna. Kita juga melewati padang gurun kehidupan ini, kita juga mendapatkan makanan surgawi lewat Ekaristi. Nah, yang membedakan adalah apa? Mereka memasuki tanah terjanji Kanaan duniawi. Kita sekarang bukan lagi memasuki tanah terjanji duniawi, tetapi tanah terjanji surgawi. Kalau dulu mereka dituntun oleh Musa, kita juga dituntun oleh Musa yang baru, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam perayaan Paskah kan dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Kalau dulu yang dikorbankan adalah anak domba, sekarang yang dikorbankan adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah, sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita untuk mendapatkan keselamatan kekal. Sehingga kalau kita pelajari kitab Keluaran ini, itu mudah kita menemukan latar belakang untuk memahami perayaan Paskah yang selalu kita rayakan setiap tahun dalam kalender liturgi kita. Itu paralelnya nanti di perjanjian itu kita akan baru menemukan banyak poin-poin refleksi di sana. Ya. Baik, Pastor Aidan, terima kasih untuk semua penjelasan ini. Sekali lagi ini menjadi penyegaran baik bagi saya maupun juga sahabat Komsos dan saudara-saudari. Nah, sahabat Komsos dan saudara-saudari, jangan lupa untuk mengikuti podcast episode berikut, karena podcast ini akan berlanjut untuk memahami kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Maka jangan lewatkan, ikuti terus bersama dengan saya dan Pastor Aidan, ahli kitab suci kita, untuk lebih memahami kisah-kisah dalam kitab suci dan refleksi-refleksi iman di sana, dan bagaimana kita memahaminya supaya kita makin memahami untuk membantu kita semakin percaya, makin beriman. Demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Terima kasih Pastor Aidan. Terima kasih juga Pastor bersama tim Komsos Keuskupan, dan kita akan berjumpa dalam podcast untuk kitab Imamat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.